Bab 501. Kita harus beli villa. Legenda provinsi apa? Baik Sony Irawan dan istrinya sama-sama kaget. Kapan Alia Irawan punya gelar ini? Anak ini terlalu kasar, bagaimana dia bisa bicara omong kosong seperti itu? Senang bertemu legenda ibu kota provinsi lagi. Tanpa diduga, Brother Zen juga melengkungkan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah berbicara, Alia Irawan mengatupkan mulutnya dan tersenyum, membuka pintu mobil dan masuk meninggalkan Sony Irawan dan istrinya yang terpaku tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Kapan gadis bau kencur ini menjadi legenda? Apa dia tidak takut ditertawakan? Mereka tidak tahu bahwa di lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi, tidak ada yang berani memprovokasi Alia Irawan, dan dia adalah tamu terhormat dari manajer perusahaan regional manapun. Dua orang itu naik ke mobil, melihat dengan hati-hati, dibandingkan dengan Alia Irawan, yang lebih santai dan riang, mereka jauh lebih berhati-hati, karena takut sofa kulit di mobil akan robek. Pada waktu itu, di dalam villa keluarga Syam, Mei Irawan bangun pagi-pagi sekali dan pergi ke pasar sayur untuk membeli sayuran. Dia sangat berhati-hati karena dia takut membuat Grey Z terbangun dari tidur. Pikiran tentang wajah lelah Grey Z tadi malam membuatnya sangat tertekan. Dia berpikir dalam hati, hari-hari ini, saat Grey Z di rumah, dia akan merebus ramuan yang lebih bergizi bagi Grey untuk merawat tubuhnya dengan baik. Di lantai atas, di kamar tidur, Grey Z sudah bangun, memperhatikan darah Syam yang masih tertidur, betapa dia menyukainya. Seolah-olah dia bisa merasakan seseorang menatapnya, darah Syam perlahan membuka matanya. Bulu mata yang panjang, seperti penghapus, secara perlahan mencerahkan matanya yang masih mengantuk. Jam berapa sekarang? Dia menguap. Matahari telah terbit. Grey Z menunjuk, sinar matahari masuk melalui jendela layar, mengenai tempat tidur. Mereka seharusnya segera tiba. Ketika darah Syam mendengar itu, darah Syam benar-benar cemberut. Jelas bahwa Grey Z telah mengkhianati dirinya tadi malam, dan dia masih belum rela menerima bibinya itu. Seperti apa bibiku, masa kamu tidak tahu? Darah Syam mendengus. Jika tidak ada yang dia rencanakan, dia tidak akan datang. Dia juga bahkan membawa nenekku. Jika nenek meminta ibu melakukan sesuatu untuknya, ibuku akan sulit menolaknya. Dia mengenal keluarga Lia Irawan dengan sangat baik, dan dia juga mengenal ibunya. Tidak peduli apa yang diminta keluarga Lia Irawan, selama nenek ada di samping untuk membantu berbicara, Mei Irawan tidak bisa menolak. Dia berhati lembut. Apa yang harus saya lakukan? Orang tua itu ingin datang dan melihat-lihat. Apa masih bisa menolak? Grey Z tersenyum dan dengan lembut membelai kepala darah Syam. Oke, jangan khawatir, ibu tahu apa yang harus dia lakukan, jangan khawatir. Cepat, bangunlah untuk mandi, apakah kamu ingin mereka melihat penampilanmu yang acak-acakan? Hah, darah Syam segera duduk acak-acakan. Apakah penampilannya saat tidur seburuk itu? Dia bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan wajahnya. Setelah beberapa saat, suara walkie-talkie terdengar dari luar villa. Itu adalah security area villa, mengatakan ada seseorang yang masuk dan bertanya apakah mereka mengenal satu sama lain. Setelah mendapat izin, mobil Lia Irawan bisa memasuki area villa. Ini adalah area villa. Mata Lia Irawan berbinar. Jika kita bisa tinggal di tempat seperti ini, maka akan sangat nyaman. Villa di sini sangat mahal. Satu set harganya puluhan juta setidaknya. Bayu Surya menarik napas dalam-dalam. Dia telah melihat harga-harga di internet.
Di daerah pesisir selatan, harga rumah meroket dan akan terus meroket di masa depan, dan villa-villa pada level ini mewakili identitas dan status tinggi, dan harganya pasti tidak rendah. Puluhan juta. Keluarga May Irawan benar-benar kaya sekarang. Jika dia tahu bahwa semua villa di sini telah dibeli oleh Grey Z, dia mungkin tidak bisa berbicara. Lia Irawan menarik napas dingin, dan langsung berpikir. Tunggu sampai anakku menjadi wakil presiden, kita bisa membelinya dalam beberapa tahun. Bab 502. Bu, apa kau sudah melihatnya? Lia Irawan meraih lengan wanita tua itu dan menunjuk ke villa di kejauhan. May Irawan, si bungsu ini tinggal di tempat seperti ini sekarang. Wanita tua itu tersenyum dan mengangguk. Oke, senang dia bisa bahagia sekarang. Lia Irawan putih padanya. Setelah bisa hidup yang baik. Rumah kumuh berganti villa putri mereka berkembang, dan jika May tidak memberi rasa hormat untuk ibu, saya pasti mengkritiknya. Volkswagen itu melaju ke halaman villa nomor 1 dan melihat beberapa mobil BMW diparkir di sana. Lia Irawan tahu itu benar. Dia segera meminta putranya untuk menghentikan mobil, membantu wanita tua itu keluar dari mobil, dan segera berteriak. May Irawan, ibu ada di sini. Tidakkah kamu segera keluar untuk menjemputnya? Dia menolong nenek itu, sambil bergumam di mulutnya. May Irawan ini, sekarang punya uang, jadi tidak mau keluar menjemput ibu lagi. Ketika keluarga Lia Irawan berjalan ke pintu, dan May Irawan baru saja keluar dari dapur. Tidak mungkin bisa sampai dengan cepat, villa itu terlalu besar, dan perlu waktu untuk berjalan dari dapur ke pintu. Bu, teriak May Irawan, dan segera melangkah maju untuk mendukung wanita tua yang kakinya sudah tidak kuat. Aku sudah lama tidak melihatmu. Masuklah Bu. Wanita tua itu tersenyum dan mengangguk. Begitu memasuki rumah, keluarga Lia Irawan terkejut. Villa ini terlalu besar. Rumahnya berukuran 120 meter persegi, yang tidak terlalu kecil, tetapi villa di May Irawan, menurut perkiraan acak, seharusnya lebih dari 300 meter persegi. Dan itu masih 3 lantai. Bahkan Bayu Surya, pemimpin kecil ini, tahu beberapa hal, tetapi ketika dia masuk ke villa seperti itu, dia masih merasakan guncangan hebat di dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa orang yang bisa tinggal di tempat seperti ini pasti kaya, itu tidak dia bayangkan sebelumnya. Tapi dia menoleh dan berpikir, selama anaknya berada di keluarga Syam dan berpenghasilan 3 juta setahun, dan kemudian dia bisa mendapatkan sumber daya, dalam 2 tahun, keluarganya pasti bisa tinggal di sebuah villa. Pada saat itu, saya akan membeli yang di sebelah. Kelihatannya cukup bagus. Bayu Surya sudah punya rencana di dalam hatinya. TV sebesar itu, lebih dari 100 inci. Lia Irawan seperti memasuki Grandview Garden, menonton TV dengan suara keras, melihat AC otomatis, dan terkejut dengan lift otomatis, serta lampu langit-langit kristal. Matanya cerah, tidak sabar menunggu ini menjadi rumahnya. Wah, lampu ini lumayan. Kita akan beli yang ini saat itu, persis sama. May Irawan tidak menghiraukannya, membantu perempuan tua itu duduk, menuangkan air untuk beberapa orang, dan meminta pengasuh untuk membawakan buah dan minuman. Bagaimana dengan kakakku dan keluarga mereka? Dia tidak melihat keluarga Sony Irawan, dan mengira mereka juga akan datang. Mereka naik shuttle bus. Diperkirakan mereka akan berada di sini saat makan malam. Lia Irawan menjawab, pokoknya, mereka di sini untuk makan. Dia mendengus dan bergumam pelan, mengatakan bahwa mereka tidak akan menunggunya. Saat Sony Irawan dan keluarganya tiba, mereka takut semua makanan akan dimakan. Apakah mereka akan datang untuk mencuci piring?
Mei Irawan menoleh dan meliriknya, wajahnya agak jelek. Tidak ada yang boleh mengatakan itu kepada kerabatnya. Kalau bukan karena keluarga Sony Irawan yang datang, dia benar-benar tidak setuju untuk membiarkan mereka datang. Saat berbicara, di luar pintu terdengar suara klakson mobil, dan wajah Mei Irawan tampak senang. Kakak dan keluarganya pasti sudah tiba. Dia bergegas keluar. Bagaimana mungkin, mereka tidak bisa secepat itu dengan naik bus. Lia Irawan tidak bisa menahan tawa. Bahkan jika mereka sampai ke daerah pesisir selatan, mereka harus pindah ke bus lain. Bagaimana itu bisa cepat? Lia Irawan mengikuti ke pintu, berbicara ke bibirnya, tetapi tiba-tiba berhenti. Di depan mereka, Sony Irawan dan keluarganya sedang turun dari mobil mewah yang bahkan dia belum pernah dilihatnya. Bab 503. Kakak. Mei tersenyum dan berjalan cepat. Kamu akhirnya di sini. Kakak. Alia Irawan berteriak manis. Bibi, kakakku sudah bangun, kan? Sudah bangun, kamu pergi cari dia. Alia Irawan mengangguk, tidak sopan sama sekali, dan berlari dengan gembira. Anak ini terlalu kasar. Sony Irawan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, lalu menoleh untuk melihat istrinya. Bukankah kamu bawa sesuatu? Istri Sony Irawan Ayu Gastri, sedikit rasa malu muncul di wajahnya, memikirkan sesuatu. Lalu dia meminta Brother Zen untuk membantu membuka bagasi dan mengeluarkan acar wortel yang dibawanya. Kakakmu bilang kamu suka makan, jadi aku membuatkan dan membawakannya untukmu. Saat keluarga Syam sedang down, Sony Irawan mengunjungi Mei Irawan 2 kali. Selain membawa sedikit uang, dia juga membawa acar wortel. Itu tidak bernilai uang, tetapi Mei Irawan selalu mengingatnya. Dia buru-buru mengambilnya dan memeluknya di pelukannya. Terima kasih kakak ipar, aku sangat ingin membuat acar lobak ini sejak lama. Aku sudah belajar membuatnya sendiri, tapi rasanya selalu salah. Kamu harus mengajariku nanti. Oke. Petik 2. Ayu Gastri berkata dengan bahagia. Dia sebelumnya khawatir Mei Irawan tidak akan menyukainya. Jangan berdiri saja, ayo masuk. Mei Irawan memanggil. Di depan pintu, Lia Irawan berdiri di sana, mendengus. Dia mengira keluarga Sony Irawan akan membawa sesuatu yang mahal, ternyata hanya wortel basah. Berapa harganya? Mereka terlalu tidak tahu malu untuk membawanya. Dia bahkan tidak memikirkan membawa apapun, dia hanya membawa beberapa mulut untuk makan. Saat memasuki rumah, Sony Irawan dan istrinya jelas terkejut. Villa ini terlalu besar. Keduanya tampak sedikit tidak terkendali, dan mereka bahkan tidak tahu posisi mana yang harus diinjak ketika mereka berjalan. Lakukan apapun yang kalian suka, ini adalah rumahmu sendiri. Mei tertawa. Kalian duduk dulu. Aku akan ambilkan sayuran, dan Harvey Syam akan segera kembali. Dia berbalik dan pergi ke dapur, dan Sony Irawan dan yang lainnya duduk dengan hati-hati di sofa. Menyentuh kulit sofa, penampilan yang berhati-hati membuat Lia Irawan dan Bayu Surya geli. Sony, jangan terlihat seperti kamu belum pernah melihat dunia. Lia Irawan tersenyum. Ini adalah rumah Mei Irawan, jadi kamu bisa memperlakukannya seperti rumahmu sendiri. Di masa depan, ketika aku membeli sebuah villa, kamu bisa pergi ke tempatku untuk duduk. Sony Irawan tidak berbicara, Ayu Gastri tidak dapat menahan bertanya. Kakak, kamu akan membeli sebuah villa. Benar-benar menakjubkan. Kudengar kuburan di distrik sekarang sedang dibangun kembali untuk membangun sebuah villa. Tidak ada yang membelinya. Harganya pasti tidak akan murah. Kamu bisa mempertimbangkannya. Kamu. Ketika Lia Irawan mendengar ini, dia tiba-tiba jengkel. Omong kosong apa yang kamu bicarakan?
Kami ingin membeli yang terbaik. Dia mendengus, menoleh dan berkata di telinga wanita tua itu, "Bu, kamu ingat untuk mengatakan ini nanti, ini tentang masa depan cucumu, masa depan hidupmu." Wanita tua itu mengangguk sambil tersenyum. Di lantai atas, Dara Syam benar-benar baru saja mengganti pakaiannya, dan berjalan di depan Grey Z. "Apakah ini cantik?" "Cantik." Grey Z meraih tangan Dara Syam dan menariknya ke dalam pelukannya. "Istri saya terlihat baik, tidak peduli apa yang dipakainya." "Kakak." Kamar diketuk, dan dibuka di detik berikutnya. Seperti kelinci, Alia Irawan bergegas masuk tepat pada waktunya untuk melihat Grey Z memeluk Dara Syam. Dia buru-buru menutup matanya. Maafkan aku. Kakak ipar, aku tidak tahu kamu ada di sini." Jari Alia Irawan sedikit terbuka untuk melihat Grey Z dan mereka semua masih mengenakan pakaian. Dia sedikit kecewa. "Kamu gadis kecil, berani masuk ke kamarku secara sembarangan." Dara Syam keluar dari pelukan Grey Z, wajahnya memerah, dan berkata dengan galak, "Tunggu saja. Aku akan melaporkan pada ibumu." "Kakak, maafkan aku. Aku telah memasuki kamarmu seperti ini sejak aku masih kecil. Ini sudah menjadi kebiasaan." Meski Dara Syam benar-benar menikah, dia belum bisa berubah dengan cepat. "Lihat, kakak ipar tidak marah, jadi kamu tidak boleh marah lagi, kan?" Dia terkikik, mengetahui Grey Z bukan pemarah, dan tidak akan marah pada dirinya sendiri. "Kamu adalah gadis legenda provinsi, aku tidak berani memprovokasimu." Grey Z tertawa. "Aku turun ke bawah, bicaralah sebentar, waktunya makan." Dia berjalan keluar, dan Alia Irawan segera meraih lengan Dara Syam dan menekannya ke telinganya, bertanya pelan, "Kakak, apa kamu hamil?" "Hamil apaan? Kenapa kamu belum hamil? Kamu belum merasakannya. Gadis nakal, aku akan merobek mulutmu." Bab 504 Outsider. Grey Z turun, berjalan ke sekelompok orang, dan menyapa satu persatu. Dengan keluarga Lia Irawan, dia tetap sopan dan ramah, dan tidak mengambil hati hal-hal sebelumnya. "Grey Z, kamu sangat baik. Terlalu merepotkan untuk meminta Zen menjemput kami." Sony Irawan buru-buru berterima kasih padanya. Lia Irawan sedikit tidak nyaman. Mengapa Grey Z hanya pergi menjemput keluarga Sony Irawan, bukan dirinya? Jika Grey Z juga membiarkan keluarganya mengendarai mobil yang bagus, para tetangga pasti akan iri pada mereka. Dia baru saja bertanya kepada putranya, harga mobil itu setidaknya 3 juta. Zen dan Alia Irawan adalah teman baik. Mengetahui bahwa Alia Irawan akan datang, dia mengambil inisiatif dan minta izin untuk menjemputnya. Jadi tidak ada masalah. Lia Irawan melirik Grey Z dan berkata dalam hatinya bahwa Dara Syam benar-benar kaya, dan dia menumpang padanya. "Apa yang kamu lakukan sebagai menantu?" Tapi wajahnya masih tersenyum. "Grey Z, aku mendengar bahwa Syam Group berkembang sangat baik sekarang, dan memiliki reputasi besar di Tenggara. Yah, Dara benar-benar bekerja keras dan mencapai hasil yang baik." Lia Irawan tersenyum. "Kalau begitu posisi kamu di keluarga Syam apa?" Dia berpikir dalam hatinya, bagaimana bisa posisi putranya lebih rendah dari menantu dari numpang ini. Aku tidak bekerja di Syam Group." Grey Z mengulurkan tangannya dengan ekspresi tak berdaya. "Aku tidak bisa melakukan pekerjaan di Syam Group. Sampah." Lia Irawan mengutuk dalam hati, wajahnya sedikit emosi. Setelah sadar, mengapa dia bertanya kepada Grey Z, "Ya, kamu tidak berpendidikan tinggi. Sepertinya kamu bahkan tidak memiliki gelar sarjana, kan? Membiarkanmu bekerja di keluarga Syam akan sangat memalukan." Lia Irawan mengangguk sambil berpikir.
Begitu dia mengatakan ini, Sony Irawan tiba-tiba menjadi sedikit marah. Ketika Anda datang ke rumah seseorang sebagai tamu, tidak ada sopannya berbicara seperti ini. Tepat saat dia akan membuka mulut untuk berbicara, istrinya mengulurkan tangannya untuk menariknya, menggelengkan kepalanya sedikit, dan memberi isyarat agar dia tidak bersikap impulsif. Terakhir kali Lia Irawan mengejek Grey Z, bukankah itu cukup memalukan? Dia tidak berpikir Grey Z akan mudah diintimidasi. Syam Group sekarang persyaratan perekrutan pegawainya sangat ketat, bahkan sarjana sudah sangat sulit masuk. Grey Z berkata ringan, jika bukan orang terbaik, Syam tidak akan menerima siapapun itu. Mendengar itu, wajah Lia Irawan berubah sedikit. Dia tahu arti kata-kata Grey Z, dia jelas menyumbat mulutnya sendiri. Dia buru-buru menatap Bayu Surya. Bayu Surya memegang rak sedikit dan batuk 2 kali. Itu benar, tapi sepertinya kau bukan orang yang memberi keputusan dalam perekrutan Syam Group. Dia menatap Grey Z dengan senyum di wajahnya, tapi matanya penuh dengan jijik. Hal penting ini, Harvey Syam dan yang lainnya lebih kompeten. Anda adalah orang luar, tidak punya hak memutuskan. Kalianlah orang luar. Grey Z tidak berbicara, tetapi suara keras dan berisi kemarahan datang dari pintu. Harvey Syam melangkah masuk, menyerahkan kopernya kepada Mei, dan langsung berjalan ke arah Bayu Surya. Dari segi momentum, dia bukan lagi penyandang cacat yang harus duduk di kursi roda. Matanya tajam, menatap Bayu Surya, dan Bayu Surya sedikit bingung melihat itu, dan dia segera berdiri. Grey Z bukan orang luar, dia adalah menantu dari keluarga Syam saya, dan menantu dari saya, Harvey Syam. Suara Harvey Syam keras dan serius. Siapa yang berani memperlakukannya sebagai orang luar? Bayu Surya tersenyum canggung. Harvey Syam, jangan marah, aku tidak bermaksud begitu. Dia menjelaskan dengan tergesa-gesa. Kamu salah paham. Bayu Surya berpikir bahwa dia mengatakan bahwa Grey Z adalah orang luar, jadi Harvey Syam salah paham bahwa dia memandang rendah keluarga Syam. Beranikah dia memandang remeh keluarga Syam sekarang? Dia hanya merasa bahwa Grey Z, menantu dari pintu ke pintu, tidak memiliki status dalam keluarga Syam. Tentu bukan haknya untuk menentukan Syam Group. Jadi apa maksudmu? Harvey Syam ragu-ragu dan menatap Bayu Surya. Bab 505. Bukan orang penting. Suasana tiba-tiba menjadi sedikit tegang. Mereka benar-benar belum pernah melihat ekspresi marah Harvey Syam. Harvey Syam, yang dulu duduk di kursi roda, tidak bernyawa, dan paling banyak dia mengangguk dan nyaris tidak berbicara. 2 kali datang ke sini, Harvey Syam memegang tangannya, mengucapkan terima kasih, dan tidak berkata apa-apa lagi. Tapi hari ini, Harvey Syam marah, mereka jelas bisa merasakannya. Syam Group tumbuh pesat dan banyak hal-hal besar. Anda dan Dara akan memutuskan hal-hal besar. Bayu Surya mencibir, masih ada keangkuhan pemimpin kecil staf daerah di wajah tersebut. Namun, dia datang untuk meminta bantuan hari ini, jadi tentu saja dia tidak berani pergi terlalu jauh. Grey Z tidak bekerja di Syam Group, jika dia yang memutuskan, bukankah itu membuatnya malu? Bayu Surya segera mengubah pernyataannya. Dia menoleh dengan tergesa-gesa dan melihat ke arah Grey Z. Grey Z, jangan salah paham, paman tidak bermaksud begitu, dan paman tidak meremehkanmu. Grey Z hanya tersenyum dan tidak berbicara. Bayu Surya menunduk dan ada kekhawatiran di wajahnya, tetapi Grey Z tidak peduli. Karakter sekecil itu bahkan tidak bisa membuatnya bersusah hati. Kalau begitu kau ingat dengan jelas, Grey Z adalah menantu laki-laki saya, suami Dara, dan anggota keluarga Syam saya, orang yang paling penting.
Suara Harvey Shum menjadi semakin nyaring. Dia tidak bisa menahannya lagi. Ini ada di keluarga Shum, tapi bukan di keluarga Bayu Suryanya. Mereka berani meremehkan Grey Z. Apakah mereka punya kualifikasi? Jika bukan karena tidak ingin Mei Irawan malu, Harvey Shum hanya akan mengusir orang ini secara langsung. Apa? Ya, itu pasti orang yang penting di keluarga Shum. Apa benar? Bayu Surya tertawa. Tapi dalam hati, dia berpikir, Harvey Shum sekarang sudah kaya, dan amarahnya sangat besar. Bukankah dia hanya mencoba mengambil kesempatan untuk berpose di depannya, dan mengembalikan rasa malu yang sebelumnya hilang? Itu benar-benar cara yang bagus untuk membuat Grey Z berterima kasih padanya. Intrik Bayu Surya diunit, hal semacam ini sudah biasa, sehingga dia tidak akan percaya apa yang dikatakan Harvey Shum benar. Menantu dari numpang, orang yang paling penting. Bisakah kamu berbicara tanpa omong kosong? Apa yang kamu lakukan dengan suara yang begitu keras? Wanita tua itu menutup telinganya. Seperti pertengkaran. Bu, maaf, saya hanya emosi dan sedikit kesal. Harvey Shum mengangguk. Dia mengedipkan mata dengan Grey Z, artinya Grey Z tidak perlu khawatir. Grey Z mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengetahuinya. Bayu Surya tidak memenuhi syarat untuk membuatnya marah. Harvey Shum, auramu sekarang benar-benar berbeda dari biasanya. Lia Irawan memandang Harvey Shum dengan setelan bermerek, matanya sedikit bercahaya. Sekarang tuannya ada di sini, ibunya itu juga ada di sana, dan topiknya juga sedang dibicarakan. Apakah ini kesempatan terbaik? Benar-benar presiden dari sebuah perusahaan besar. Lia Irawan tersenyum, dengan sedikit harapan di wajahnya. Kamu harus memiliki keputusan akhir tentang urusan Shum Group, kan? Harvey Shum tidak memiliki perasaan yang baik tentang Lia Irawan ini. Dia bersenandung lembut, tidak ingin berbicara dengannya. Kalau begitu perekrutan pegawai Shum Group, apakah kamu juga yang menentukan? Lia Irawan bahkan lebih bersemangat. Saya bertanggung jawab atas departemen personalia biasa sampai tingkat paling tinggi. Harvey Shum menyapa Sony Irawan dan istrinya. Melihat Lia Irawan, dia terus bertanya. Dia sedikit tidak sabar, tetapi dia tidak menunjukkannya. Mendengar kata-kata Harvey Shum, Lia Irawan tersenyum dan hampir bertepuk tangan. Harvey Shum penentu kebijakan. Itu benar, putranya hanya ingin bergabung dengan keluarga Shum sebagai wakil presiden, bukankah dia orang tingkat tinggi? Begini, kakak ipar. Lia Irawan mengubah namanya, dan berkata sambil tersenyum. Ini anakku, Rio Surya, dia sudah dewasa, Rio Surya. Apa yang masih kamu coba lakukan? Cepat sapa pamanmu. Halo paman. Rio Surya segera berdiri dan berteriak dengan hormat. Harvey Shum mengangguk. Ini Rio Surya. Setelah lulus dari universitas, dia belum mendapat pekerjaan yang bagus dan belum memiliki kesempatan untuk menunjukkan bakatnya. Lia Irawan menghela nafas, melirik wanita tua itu, dan dengan lugas berkata, "Lihat apakah ada posisi yang cocok untuknya di Shum Group." Petik 2. Bab 506. Posisi Wakil Presiden. Inilah tujuan kedatangannya hari ini. Ketika Harvey Shum mendengar ini, dia mencibir di dalam hatinya dan memandang Grey Z, hanya untuk menyadari bahwa apa yang dibicarakan Bayu Surya barusan, dia mengatakan bahwa Grey Z tidak memiliki status. Grey Z tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi sedikit lucu di hatinya, dia sudah menebaknya. Harvey Shum sama sekali tidak khawatir. Permintaan Lia Irawan, tidak ada kesempatan bagi Harvey Shum. Apalagi Mei Irawan sudah dia doktrin lebih awal, dan hari ini, harapan keluarga Lia Irawan bisa hilang.
Lalu menurutmu posisi apa yang cocok untuk Rio Surya? Harvey Shum bertanya secara retoris. Ketika Lia Irawan dan suaminya mendengarnya, mereka semua tersenyum. Harvey Shum membiarkan mereka memilih sendiri. Bahkan Rio Surya tidak bisa menahan ketika dia mendengarnya. Bagaimana rasanya menjadi wakil presiden dengan gaji tahunan 1 juta? Sejauh menyangkut hubungan antara dua keluarga kita, Mei Irawan dan aku adalah saudara perempuan. Lia Irawan berkata dengan sedikit kegembiraan. Dara adalah manajer umum, lalu Rio Surya, mengapa tidak memberikannya posisi wakil manajer umum? Kakak ipar, bagaimana menurutmu? Petik 2. Sony Irawan, yang duduk di samping, tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Lia Irawan bahkan membujuk dan mengundang ibunya itu untuk hal ini. Dia ingin menggunakan hubungan keluarga dan mengirim Rio Surya ke Shum Group jadi wakil manajer umum. Dia gila. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berbicara. Kali ini bukan giliran mereka berbicara. Dia hanya berharap keluarga Harvey Shum tidak tertipu oleh Lia Irawan. Wakil Presiden Harvey Shum mengerutkan kening. Bagaimana ini bisa? Dia menggelengkan kepalanya. Keluarga Lia Irawan bahkan lebih bersemangat. Apakah wakil presiden tidak cukup? Harvey Shum sangat baik untuk berbicara. Jika wakil presiden tidak cukup, posisi tingkat lebih tinggi apalagi di Shum Group yang dapat ditugaskan ke Rio Surya. Tampaknya tidak banyak posisi yang gajinya tinggi dan kerjanya ringan. Apakah ada posisi yang lebih tinggi? Bayu Surya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, dia tidak bisa menunggu. Tentu saja ada. Harvey Shum berkata dengan enteng. Di Shum Group masih ada posisi presiden. Saya pikir lebih baik saya pensiun. Bagaimana kalau memberikan posisi presiden kepada putra Anda? Harvey Shum selesai berbicara, Lia Irawan kaget, pertama kegembiraan, lalu mengernyit lagi. Apa kau tidak bercanda? Kau yang membuat lelucon lebih dulu. Harvey Shum mendengus, merasa seperti mendengar lelucon. Apa kau tidak tahu anakmu level berapa? Dia datang begitu saja, dan ingin jadi seorang wakil presiden. Kamu kira apa ini Shum Group? Itu konyol. Mengetahui apa yang dimaksud Harvey Shum, wajah Lia Irawan memerah, dan berkata sedikit tidak senang. Apa yang kamu maksud dengan kata-kata ini? Rio Surya memasuki keluarga Shum, dan itu juga merupakan kontribusi untuk keluarga Shum-mu. Kita adalah keluarga, kenapa kamu begitu pelit? Harvey Shum diam. Grey Z bahkan lebih terdiam, bagaimana Lia Irawan bisa mengatakan hal seperti itu? Baik Sony Irawan dan istrinya terpana. Apakah masih ada orang yang tidak malu mengatakan hal seperti ini? Ketika keluarga Shum menderita, Lia Irawan tidak mengakui bahwa mereka adalah keluarga saat membutuhkan lebih banyak bantuan, sebaliknya, dia mengatakan banyak hal buruk pada Harvey Shum. Sekarang setelah Anda meminta bantuan, Anda katakan bahwa kita adalah keluarga. Ya, Mei Irawan dan Lia Irawan masih bersaudara. Darah ini lebih kental dari air, dan Rio Surya juga keponakanmu. Bayu Surya juga membuka mulutnya, dengan sedikit amarah. Apa salahnya menjadi wakil presiden? Rio Surya belum memiliki kemampuan ini. Bagaimana mungkin? Harvey Shum memandang keluarga itu dan tidak ingin mengatakan apa-apa. Melambaikan tangannya. Jika dia ingin masuk, dia harus menyerahkan resumenya sendiri. Jika dia bisa lulus ujian, dia bisa masuk secara alami. Jangan berpikir tentang metode lain. Aku tidak akan menyetujui melalui pintu belakang. Harvey Shum, kenapa kamu melakukan ini? Lia Irawan cemas. Jika masuk melalui prosedur formal, bahkan para sarjana pun tidak dapat masuk. Rio Surya hanyalah seorang mahasiswa junior, bahkan lebih mustahil.
Jika kemampuannya dapat memenuhi persyaratan, apakah dia akan datang ke keluarga Syam untuk meminta bantuan? Bu, lihat dia. Mereka semua adalah keluarga, dan mereka tidak mau membantu. Lia Irawan memikirkan pendukungnya, menarik wanita tua itu dengan ekspresi sedih. Ini bukan soal posisi yang penting. Tapi aku peduli dengan masa depan perusahaan, kan? Harvey Syam menggelengkan kepalanya, merasa Lia Irawan benar-benar tidak masuk akal. Dia tidak ingin mempermalukannya, tetapi keluarga Lia Irawan benar-benar tanpa wajah dan kulit. Harvey Syam, bukankah ada kekurangan orang di perusahaanmu? Wanita tua itu telah lama diajari oleh Lia Irawan. Dia akan dengan senang hati membantu cucunya berjuang untuk masa depan. Melihat Lia Irawan mengatakan itu tidak berguna, dia tidak punya pilihan selain berkata, "Ini hanya pekerjaan, bukankah ini tidak akan jadi masalah bagimu?" Bab 507. Pelit. Bu, perusahaan memiliki peraturan. Jika semua melalui pintu belakang, maka perusahaan saya tidak akan ada. Harvey Syam tidak terlalu sopan. Apa maksudmu? Lia Irawan gelisah. Harvey Syam, kamu pelit sekali. Aku tidak menyangka. Mei Irawan. Teriaknya langsung. Mei Irawan baru saja menghabiskan hidangan terakhir dan mempercepatnya. Mendengar Lia Irawan berteriak pada dirinya, sepertinya ada pertengkaran, dan dia segera berjalan keluar tergesa-gesa. Dia melihat semua orang berdiri, dan wajah mereka tampak tidak begitu baik. Harvey Syam bahkan jelas-jelas marah. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Apa yang terjadi di sini? Mei Irawan, kamu di sini, katakan padaku, Rio Surya adalah keponakanmu, dia memanggilmu Bibi. Lia Irawan berseru. Aku hanya ingin dia bekerja di Syam Groupmu dan menyuruh Harvey Syam mencarikan pekerjaan untuknya. Tapi dia menolak. Apakah hubungan antara dua keluarga kita? Hal ini tidak bisa diatur. Petik 2. Dia malah merasa menjadi orang yang paling dirugikan. Bagaimana saya merawat kamu dulu, bagaimana saya membantumu dulu, sekarang keluarga Syam Anda luar biasa, dan kamu tidak akan membantu saya sedikit, itu terlalu tidak tahu berterima kasih. Kamu benar-benar tidak tahu malu untuk mengatakan tidak tahu berterima kasih. Harvey Syam menggelengkan kepalanya. Dia sudah tidak sabar. Kalau bukan karena wanita tua itu masih di sini, dia akan menyuruh orang ini keluar. Aku kasih tahu kamu. Lia Irawan menarik Mei Irawan. Mei Irawan, aku tidak akan banyak bicara, aku hanya akan bertanya sepatah kata. Rio Surya memasuki grup Syamu dan menjadi wakil presiden. Apakah ada masalah? Mei Irawan mendengarkan. Meski Harvey Syam begitu kuat, tetapi di depan Mei Irawan, dia tidak akan pernah tidak mematuhinya. Lia Irawan sudah mengetahuinya sejak lama. Selama Mei Irawan mengangguk, tidak ada gunanya bagi Harvey Syam untuk menolak. Menjadi wakil presiden, Mei Irawan terkejut, meminta Rio Surya untuk bergabung dengan Syam Group sebagai wakil presiden. Ini lelucon. Tentu saja dia tahu apa kemampuan Rio Surya. Bahkan bekerja di perusahaan biasa, dia dikeluarkan karena malas. Sekarang ingin masuk Syam Group, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk masuk? Belum lagi, terlepas dari kualifikasi akademik atau kualifikasinya, dia mungkin bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengirimkan resume. Apa yang kamu bicarakan? Mei sedikit mengernyit. Perekrutan pegawai Syam Group sangat ketat dan membutuhkan kemampuan yang sangat tinggi. Beri dia pekerjaan ringan. Lia Irawan berteriak. Tidak masalah jika kamu melakukan sesuatu seperti ini. Grey Z dan yang lainnya benar-benar terkejut ketika mereka mendengarnya.
Istri Sony Irawan tidak bisa menahannya lebih lagi, mengutuk dengan suara yang tak terdengar, itu terlalu tidak tahu malu. Mengatur pekerjaan ringan, membesarkan putranya, dan memperlakukan sebagai wakil presiden. Lia Irawan berpikir, keluarga Syam ini miliknya. Bu, bicaralah pada dia. Melihat Mei Irawan tidak berbicara, Lia Irawan segera menarik wanita tua itu. Sebagai adik perempuan, keluarga Syam kamu berkembang sangat baik sekarang. Di antara saudara dan saudari ini, bukan masalah besar untuk membantu mengatur pekerjaan. Wanita tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Rio Surya, anak itu juga berakal sehat. Jika ada sesuatu yang tidak bisa dia lakukan, maka berhentilah melakukannya. Temukan posisi bebas dan biarkan dia di situ. Ini tidak akan merusak Syam Group. Lia Irawan sedikit bangga saat mendengar ini. Dia tahu bahwa Mei Irawan tidak pernah menolak apa yang dikatakan wanita tua itu. Mei Irawan memandangi wanita tua itu, dia benar-benar tidak mau setuju. Dia tidak pernah bertanya tentang perusahaan Syam Group. Itu adalah Harvey Syam dan Dara Syam yang membuat keputusan. Dia menoleh dan melirik Harvey Syam. Harvey Syam tidak mengatakan sepatah kata pun. Jelas wanita tua itu bertanya pada Mei Irawan sekarang dan dia tidak bisa menolak. Tapi wajahnya menunjukkan tidak setuju. Mustahil untuk diberikan. Mei Irawan malu, jika dia menolak ibunya itu akan merasa tidak bahagia, dan keluarga Lia Irawan pasti lebih membenci dirinya sendiri. Tetapi jika dia setuju apa yang dikatakan Harvey Syam, kedengarannya hanya mengatur posisi yang tanpa kerjaan dan memberi gaji, sepertinya itu bukan masalah besar. Dia menggerakkan bibirnya dan ragu-ragu sejenak. Melihat semua orang menatapnya, dia akan mengatur pekerjaan cadangan untuk Rio Surya. Tentu saja itu tidak mungkin untuk wakil presiden, tetapi untuk pemimpin staf kecil. Apakah keluarga Lia Irawan akan puas? Melihat Mei Irawan tampak melunak, Harvey Syam menghela nafas dalam hatinya. Istrinya sendiri baik dalam segala hal, tetapi telinganya lembut, terutama jika dia mendengar ibunya bicara, dia tidak pernah membantah. Pam. Saat Mei Irawan ingin setuju, Grey Z tiba-tiba mundur 2 langkah, jatuh di sofa, dan sibuk memegangi kepalanya. Grey Z, ada apa denganmu, Grey Z? Harvey Syam tiba-tiba terkejut. Mei Irawan bahkan lebih gugup. Grey Z, apa kau kurang sehat? Tidak apa-apa, mungkin terlalu lelah. Grey Z menggelengkan kepalanya sedikit, wajahnya kelelahan. Aku dikejar oleh beberapa orang hari itu, dan kepalaku tidak sengaja terbentur tiang, saya tiba-tiba merasa pusing sekarang. Seluruh tubuh Mei Irawan kaget ketika mendengar kata-kata ini, wajahnya penuh kekhawatiran, dan matanya tiba-tiba menjadi merah.